Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pelayan firman dan seluruh anggota Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta kepada seluruh anggota Jemaat GKPI Jemaat Malinau Kota. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada saat ini berkenan di hadapan Allah dan kita diberkati oleh-Nya. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Ajakan beribadah. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserahlah kepadanya selama Ia dekat. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi bersama dari Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah yang kita lakukan pada saat ini berlangsung dalam keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Kembali kita memuji Tuhan saat ku masuk hadirat-Mu. Jemaat duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, kemuliaan Allah yang kita sembah membuat kita sadar bahwa kita tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yoel 2 ayat 13 menyerukan kepada kita ajakan untuk bertobat. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu,
sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari dalam rasa sesal dan malu kita menghadap tahta kemuliaan Allah untuk menaikkan syukur kita atas pengampunan akan dosa-dosa kita dengan bernyanyi pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Di dalam keberdosaan manusia, Allah hadir memberikan pengampunannya, sebagaimana difirmankan dalam Injil Yohanes 10, ayat 10b hingga ayatnya yang ke-11, yang berkata demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka selaku pelayan Tuhan, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku.
oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyediakan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34 yang menyatakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, kemerukan
Jemaat duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Saya yang pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah sumber hikmat dan kehidupan umat-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Jangkaulah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dengan kuasa-Mu. Jamalah dan urapi pendengaran pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan kami sematkan dalam hidup kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab dalam ibadah Minggu ke-17 sesudah Pentakosta, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Orang Lemah dan Orang yang Kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 54, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang keempat, tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki minggu ke-17 sesudah Pentakosta, tema kita berkata bersaudara dalam Tuhan, berdasarkan pembacaan kita dalam kitab Roma 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, sebuah pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia bisa berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Berjalan dalam terang kasih
Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lirik lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama sesungguhnya menjelaskan tentang sebuah persaudaraan yang dibentuk di dalam Tuhan, di mana persaudaraan dalam Tuhan itu tidak memandang latar belakang seseorang, bagaimana status budayanya, status sosialnya, status ekonominya, tingkat pendidikannya, suku bangsanya, dan lain sebagainya. Persaudaraan di dalam Tuhan sesungguhnya dibangun di atas dasar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya bahwa kehidupan orang percaya dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga relasi yang terjalin di antara tiap orang percaya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ajaran kasih Tuhan, dan kita memiliki hati yang mau untuk saling melayani. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus kemudian menasehati dan sekaligus mengingatkan jemaat Tuhan di Roma. Sebagaimana bacaan kita, Paulus berkata bahwa sebagai saudara seiman dalam Tuhan, setiap orang percaya mereka memiliki kewajiban untuk saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dituliskan dalam ayat 1 dan 2 dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dan yang kedua, melalui surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus ingin mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah teladan yang sangat jelas bagi orang percaya. Artinya, di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak mencari kesenangan dirinya ataupun keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi Ia hadir ke dunia untuk melayani semua orang dengan berbagai latar belakang dengan tujuan menuntun mereka sehingga mereka menjadi percaya kepada Yesus dan mereka memiliki pengharapan hidup yang benar. Dan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus pun ingin mengingatkan bahwa sebagai saudara dalam Tuhan, orang percaya harus hidup rukun. Meski untuk mewujudkan kerukunan itu bukan sebuah perkara yang mudah, tetapi sebagai umat Tuhan kita harus berani untuk mengambil keputusan, tentu demi kepentingan banyak orang. Dan hal itu hanya dapat dilakukan apabila di dalam diri seseorang terdapat kasih Tuhan, yaitu kasih yang memampukan seseorang untuk menerima keberadaan sesamanya dan dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dalam bacaan kita pada ayat yang ke-7 ia berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid Yesus dikejutkan dengan serangan tentara Romawi yang hendak menangkap Yesus di Taman Getsemani, mereka yang sebelumnya selalu bersama-sama, tiba-tiba mereka terpecah belah. Mereka berpencar untuk saling menyelamatkan diri mereka masing-masing. Bahkan di antara mereka pun ada yang menyangkal Yesus demi menyelamatkan dirinya. Tetapi setelah mereka merenungkan kembali
Apa yang mereka lakukan pada waktu itu, pada akhirnya mereka menyadari bahwa bukanlah perpecahan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka, bukanlah keselamatan diri masing-masing yang Tuhan inginkan di dalam diri mereka, tetapi persatuan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam pengharapan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kemudian mereka bersatu kembali, mereka bersama-sama menantikan Roh Kudus untuk mengurapi mereka dalam mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa di dunia. Mereka menjadi kuat, mereka semakin bertambah jumlah orang-orang yang kemudian diselamatkan. Pada saat ini, di masa pandemik yang masih kita hadapi bersama, mungkin pada awal kemunculannya, bahkan hingga sampai pada saat ini, banyak orang yang terkejut. Kemudian mereka berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka saling menjauh, mereka saling menutup diri, hingga mereka tidak peduli terhadap keadaan sesamanya. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kembali kepada kita semua, segala keegoisan, segala keacuhan, ketidakpedulian, bahkan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan saat ini adalah memperdulikan satu dengan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, kita selalu menjauhkan diri dari mereka yang ingin membutuhkan pertolongan kita. Tuhan menginginkan marilah kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Teristimewa di masa-masa di mana kita semua perlu untuk saling dikuatkan satu dengan yang lain, sehingga bersama-sama kita pulih dan bangkit dari keadaan sulit saat ini. Saya teringat di saat saya harus mengalami isolasi di akhir Desember tahun 2020 lalu. Banyak saudara-saudara seiman yang kemudian dengan kerelaan hati meringankan tangan mereka, mengulurkan bantuan, dukungan kepada saya, bahkan kepada teman-teman sesama isolasi. Kami merasa dikuatkan dan kami diberkati. Kami memiliki semangat untuk kami boleh pulih kembali. Dan puji Tuhan, kini kami semua telah sehat dan mampu melayani Tuhan kembali. Kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita pelihara kehidupan sebagai saudara dalam Tuhan, yang memiliki kasih dan yang menuntun kita semua kepada kebenaran dan keselamatan. Sehingga setiap orang yang lemah, mereka dikuatkan. Setiap orang yang tergeletak, mereka dibangkitkan. Mereka yang putus asa, mereka kembali pulih untuk memiliki pengharapan yang teguh dalam Tuhan. Dengan demikian, Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita menyatakan keyakinan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa.
Ya Tuhan, daripadamu-lah kami mengenal kasih dan kebenaran. Engkau menjadi suri teladan kami yang sungguh sempurna tentang bagaimana kasih dan kebenaran harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan dalam dunia. Ajar kami untuk saling meredam ego dan ketidakpedulian kami dengan sesama. Tumbuhkanlah hati yang mau untuk berbagi, melayani di dalam diri kami, sehingga keberadaan kami di tengah dunia ini menjadi berkat untuk sesama. Terlebih di tengah-tengah masa pandemik yang masih kami hadapi saat ini, kekuatan, penghiburan, semangat, pengharapan sangat dibutuhkan di antara kami untuk membangun dan membangkitkan kembali optimisme kami dalam melanjutkan dan menyongsong hari-hari ke depan. Kami pada saat pagi hari ini juga memohon berkat-Mu untuk umat-Mu yang juga mereka saat ini berjuang dalam memulihkan kesehatan jasmani mereka. Tuhan memberkati Ibu Diana Martinus, Ibu Betty Matandung, Ibu Sumarjiono, Bapak Lewi Yundan, dan Bapak Ronius Tumpias, serta segenap umat-Mu dan sanak saudara kami yang saat ini mereka tengah berjuang dalam memulihkan kesehatan mereka dari virus COVID-19. Kiranya segenap perjuangan, doa dan pengharapan umat-Mu, Tuhan berkenan untuk memberkatinya dan menyatakan pemulihan bagi kesehatan umat-Mu ya Bapa. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk segenap tenaga kesehatan, pemerintah daerah dan pusat, serta seluruh elemen masyarakat yang kami bersama-sama berjuang dalam memulihkan kembali kehidupan umat manusia dari terpaan pandemik saat ini. Kiranya segenap usaha dan kebajikan serta berbagai upaya yang kami lakukan saat ini ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkatinya dan mendatangkan kebaikan bagi masa depan kami semua. Saat ini kami pun memohon dengan segenap hati akan segala berkat Tuhan bagi segenap pelayan-pelayan-Mu dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati setiap pribadi yang tengah sungguh-sungguh mempersiapkan hatinya, berkenan untuk melayani Tuhan dengan segala talenta karunia yang mereka miliki demi kelancaran ibadah hari ini. Tambahkan hikmat, tambahkan karunia, tambahkan sukacita, kegembiraan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing, sehingga semakin hari pelayanan kami semakin maju dan berkembang dan semua nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi majelis jemaat dan pengurus kategorial yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya dengan semangat bersama untuk melayani Tuhan, persekutuan pelayanan di tengah umat-Mu ini semakin maju, menghasilkan buah-buah roh yang baik bagi pertumbuhan iman kami bersama. Berkati untuk setiap pundi-pundi persembahan yang telah dihentarkan oleh umat-Mu dalam ibadah ini, seberapapun yang mampu kami persembahkan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya dengan berlipat kali ganda kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Karena kami ingin selalu dapat menyatakan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, meski keadaan sulit sedang kami alami. Berkati bagi saudara-saudara kami yang saat ini mereka boleh menikmati berkat Tuhan melalui umur panjang. Biarlah segala kebaikan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka sekalian, sehingga umur panjang yang mereka nikmati boleh mereka jadikan sebagai rasa syukur di dalam perjalanan kehidupan mereka, di mana Tuhan telah mengizinkan mereka untuk menikmati segala berkat di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kiranya dengan pertambahan usia mereka, hikmat dan karunia Tuhan semakin bertambah atas kehidupan mereka. Berkati untuk masa depan mereka dan berkati untuk setiap cita-cita dan rencana yang hendak mereka wujudkan di hari-hari ke depan. Berkati bagi keluarga Wiradharma, keluarga Thomas Willinson, keluarga Yernita, keluarga Leonardus Padang, Ibu Agustina Thomas, Nafa Rizkara Putri, Rahul dan keluarga Bapak Lewi Yundan, Andre Setiawan dan keluarga Etak Lalung.
Kiranya segenap persembahan syukur keluarga, perpuluhan dan ucapan syukur yang telah mereka hentarkan pada bait suci-Mu Tuhan, semuanya berkenan bagi pengembangan pelayanan di tengah umat-Mu saat ini. Berkati untuk setiap usaha dan jerih lelah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berkati untuk tanah ladang mereka dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan dalam setiap rumah tangga mereka dengan kedamaian, kesejahteraan. Biarlah berlimpah-limpah kasih Tuhan atas kehidupan mereka sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami percaya berkat Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kami. Dari tempat ini kami memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada pagi hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah segenap doa yang kami permohonkan di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pertimbangkan dan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu, sebagaimana Engkau sendiri telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepadanya sambil mengingat firman Tuhan. Dalam muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 dan 2, apalah arti hidupmu. Apalah arti ibadah
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi para pelayan-pelayan-Mu agar mereka dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara seiman, di minggu ini Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari mendengarkan firman Tuhan. Dan Dia juga yang mengutus kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, pergilah dengan damai sejahteranya dan lakukanlah firman-Nya. Marilah kita menyambut berkat Tuhan dengan menyanyi dari doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat Rasul ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sampaikan salam kepada sesama dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saat teduh sejenak. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat
Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita.